Oke, pagi semuanya. Kita doa dulu yuk. Tuhan, thank you buat pagi hari ini, Tuhan, buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama-sama. Tuhan, sebentar kami ingin sedikit merenung sebagian dari firman-Mu, biar Engkau yang bertahta atas apa yang kami dapatkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya hari ini mau bagikan sedikit mengenai satu kebenaran yang buat saya pribadi hal yang cukup baru dari Mazmur 22. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa dari kita sudah pernah dengar, tapi kemarin saya waktu Paskah, Jumat Agung dan Paskah kemarin, saya belajar satu hal baru ya. Itu dari Mazmur 22 gitu. Kalau kita lihat judulnya itu di Mazmur 22, Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Gitu. Jadi ada hal yang luar biasa dari Mazmur ini, bukan sekedar mengenai pergumulan Daud di hadapan Tuhan ya. Jadi yang ini semua ini kan keluh kesah Daud ya. Kita lihat di ayat 2-nya itu dia ngomong, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku di openingnya. Dan ini semua ditulis sama Daud itu mungkin 500 sampai 1000 tahun bahkan sebelum Yesus datang gitu. Jadi memang ini di Mazmur di Perjanjian Lama ditulis sudah sedemikian lamanya. Daud pun menyampaikan keluhan-keluhan ini yang kebetulan, bukan kebetulan sih, tapi memang nanti ke depannya akan digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib gitu. Yang ketika Yesus disalib, terus dia mati, ada kegelapan selama 3 jam gitu. Nah, yang menariknya saya hari ini mau bahas secara spesifik di ayat 7. Jadi ini sekali lagi keluh kesahnya Daud, yang kemudian Yesus genapi di kayu salib. Bahkan ketika Yesus mati pun, dia ngomongnya apa? Sama persis, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sama seperti apa yang Daud tulis 1000 tahun sebelumnya. Di ayat 7 saya bacakan, tetapi aku ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Lanjut dikit, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Nah, bukankah ini ketika saya baca ini juga ini mirip banget sama apa nubuatan Nabi Yesaya di Yesaya 53. Saya bacakan ya. Yesaya 53, dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi ketika Daud mengalami tekanan yang begitu besar, dia pun ngerasa tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Nah, ini sebenarnya satu statement yang profetis juga mengenai identitas Yesus. Nah, tapi yang menarik yang saya mau soroti hari ini adalah di sini ada kata-kata tetapi aku ulat. Nah, bahasa Ibrani dari ulat atau cacing itu sebenarnya rima. Tapi di sini yang dipakai bukan rima. Saya coba cek tadi ke kamus tadi pagi double cek juga kan. Tapi di sini memang tolah atau tolaah, kan. Di sini bahasanya tolah loh. Apa bedanya sih cacing rima, ulat rima dengan ulat tolah? Nah, ulat tolah itu sebenarnya ulat spesifik bicara mengenai ulat crimson atau ulat kirmizi. Nah, ketika kita bicara ulat kirmizi, kita cukup familiar dengan bahasa kirmizi kan. Nah, apa itu sebenarnya? Ulat crimson ini ukurannya seperti kismis, jadi dia kecil, bulat kecil gitu, seperti kismis. Yang zaman dulu itu kalau dia di crush, diulek gitu, nah itu nanti jadi warna merah pekat, merah scarlet gitu. Nah ini untuk digunakan untuk sarung-sarung semua di apa di tempel, kemudian pewarna-pewarna baju untuk imam dan orang-orang itu yang benar-benar merah pekat gitu. Dan ini semua sekali lagi Daud bilang 1000 tahun lalu sebelum Yesus lahir. Dan semuanya sebenarnya nanti akan merujuk ke salib. Sebentar kita akan masuk ke sana. Nah, cacing ini yang lucu, ulat kirmizi ini, dia hanya bertelur sekali sepanjang hidupnya. Nah, ketika waktunya tiba, dia mau bertelur, ulat ini harus manjat pohon. Ulat secara spesifik, ulat tolah ini ya, ulat kirmizi ini. Dia harus manjat pohon, bukan buat makan, bukan buat jalan-jalan atau lihat-lihat, enggak. Tapi untuk apa? Dia tahu, begitu dia manjat pohon kayu ini, dia ke sana untuk mati. Habis dia nempel ke sana, dia nempel dengan kencengnya banget ke kayunya, terus dia bertelur, dia buat satu pelindung shell gitu kan, dan dia tahu dah ini
keputusan akhirnya dia. Nah, saat itu dia mulai mengeluarkan cairan merah yang pekat seperti darah. Merah ini, merah kirmizi ini. Pekat seperti darah, kemudian dia telur-telurnya menetas, baby-babynya itu, anak-anaknya itu, dia akan makan daging dari ibunya. Dan kena warna merahnya, kemudian ulat-ulat ini, anak-anak ulat kirmizi ini akan menjadi warna merah juga ke depannya. Gitu. Nah, setelah 3 hari, ibunya mati, setelah 3 hari, persis 3 hari, ibunya ini yang setelah dagingnya semua dimakan menjadi sumber nutrisi anak-anaknya, dia akan berubah menjadi putih seperti salju, kemudian mati dan jatuh ke tanah. Gitu. Jadi ini satu cacing yang luar biasa, ulat yang luar biasa, ulat Kirmizi ini, dia punya satu tujuan yang jelas. Dia siap naik ke atas kayu, pohon kayu itu, mati, mengeluarkan cairan merah seperti darah, kemudian dalam 3 hari dia menjadi putih, terus jatuh ke tanah. Jadi clear, tujuannya dia naik ke pohon itu, pohon kayu itu adalah untuk pengorbanan. Sekali dia naik ke atas kayu itu, dia paham akhir hidupnya. Dan ini sama seperti analogi Yesus. Dan menurut saya ini luar biasa sekali, di mana Daud menggunakan bahasa tolah di Mazmur 32, bukan sekedar ulat, tapi ulat yang spesifik, menunjukkan ke ulat Kirmizi. Kenapa Daud bisa berpikir pakai analogi ulat Kirmizi? Saya pun nggak tahu. Tapi ini benar-benar menggambarkan nubuatan profetis mengenai kedatangan Yesus dan di mana kematian Yesus pada akhirnya, di mana pada hari ketiga dia mati untuk menebus dosa setiap kita. Dan ini satu fakta yang menurut saya luar biasa dan semakin meyakinkan kalau Alkitab itu benar-benar hidup gitu loh. Apa yang ditulis Daud dulu digenapi 1000 tahun setelahnya dan itu benar-benar persis sama. Gimana ada satu ulat yang secara spesifik dia dalam 3 hari mati untuk anak-anaknya bisa hidup dan dia dari yang warnanya merah terus menjadi putih seperti salju. Tak, saya langsung ingat begitu lihat ini kan, oh iya ya, dia merubah dosa kita merah seperti kirmizi menjadi putih seperti salju. Itu persis di Alkitab. Dan kalau kita baca di bagian akhir dari pasal Mazmur 22 ini di ayat 32, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Nah, bahasa melakukannya di sini kalau saya lihat itu dari bahasa Ibrani artinya asa. Artinya asa itu bukan sekedar melakukan, bukan sekedar ya mengerjakan, enggak. Tapi bahasa asa itu artinya accomplished atau udah done gitu. Artinya sudah selesai. It is finished. Gitu kan. Artinya sudah selesai gitu. Jadi ini benar-benar dari yang judulnya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku sampai akhirnya itu dibilang it is finished. Sudah selesai. Itu asa. Iya, Yesus telah melakukannya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman di sini saya mau mengingatkan lagi Yesus itu naik ke kayu salib sebenarnya bukan karena kita layak loh, tapi karena kita butuh. Karena dia tahu, dia yang melayakkan kita. Bukannya kita yang layak, tapi dia yang melayakkan kita. Supaya apa? Seharusnya kita yang di kayu salib, tapi dengan kematiannya dia, Yesus yang seharusnya ada di kayu salib, menjadi kita yang bisa bebas, dan Yesus yang disalib gitu. Saya selalu ingat kata-kata Kahana ya waktu itu pakai salib yang ada di lantai 3 ruangan toga. Kahana selalu ngomong gitu, Yesus tuh yang ada di kayu salib. Harusnya kita yang di sana, tapi dia naik ke salib menggantikan kita supaya kita yang harusnya disalib kita bisa bebas gitu. Nah, jadi yang dia pun di hari ketiga ada noda dosa udah selesai gitu oleh penembusan darahnya dia. Kita yang dulunya bahkan mungkin sekarang kita masih hidup banyak dalam dosa. Dosa kita merah seperti kirmizi. Lewat Mazmur ini dibilang oleh kematian Yesus, penebusannya itu mengubahkan kita, melayakkan kita untuk menghadap kepada Bapa, sehingga kita bisa menjadi murni putih seperti salju gitu. Bapak Ibu, biar firman hari ini boleh menguatkan kita bahwa sebegitu luar biasanya firman Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang nggak mungkin kalau namanya manusia biasa, Daud sebagai manusia biasa nulis, itu bisa relate banget. Pasti ada campur tangan Roh Kudus. Banyak sekali hikmat-hikmat di firman Tuhan yang harus terus kita gali, terus kita baca untuk menguatkan kita. Karena ini yang menjadi senjata kita di hari-hari akhir, hari-hari yang semakin jahat ini. Biar hari ini firman ini boleh menguatkan kita. Yuk rajin lagi baca Alkitab. Terus gali kebenaran firman Tuhan. Dan terus beriman, jangan goyah. Karena banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan reveal hari-hari ini. Saya percaya buat jemaatnya, buat gereja Tuhan. Yuk kita jangan sampai kelewatan momentum ini. Untuk kita terus belajar, kita terus diperbaharui dalam firman dan kebenaran Roh Kudus.
Amin. Tuhan, thank you buat firman hari ini Tuhan. Sedikit kami belajar dari Mazmur 22 mengenai ulat Kirmizi Tuhan. Satu fakta alam Tuhan yang Daud pakai, yang Engkau pakai secara luar biasa Tuhan untuk menggambarkan proses kematian-Mu. Thank you buat penebusan-Mu. Sekali lagi, thank you buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami yang harusnya disalib, Engkau gantikan menjadi Engkau yang disalib sehingga kami boleh hidup sebagai pribadi yang merdeka, Bapa. Thank you Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap jemaat yang ada di Abba Love the Best Tuhan. Biar mereka juga boleh mengerti kebenaran firman-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar ada kemerdekaan yang boleh kami alami lebih dan lebih lagi Tuhan. Agar Engkau yang semakin besar dan kami yang semakin kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.